Institut Islam Ulum Surakarta yang akan dinamai dengan Gedung Kiai Ali Darokah ini ya, tidak filosofinya ya Pak, filosofinya tidak hanya sekedar pokoknya aku seleraku ini, ikut ngecok dari perkuliahan itu untuk amal soleh karena mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik kali ini kita dapat bertemu kembali dalam saluran channel YouTube kebanggaan IM Surakarta, yaitu IM Surakarta, yang pada pertemuan kali ini mungkin rekan-rekan kita Civitas Akademika Keluarga Besar IM Surakarta sudah mengetahui bersama bahwa IM Surakarta sedang memiliki hajat besar, yaitu pembangunan gedung baru di sebelah timur, di mana diharapkan dengan gedung baru ini memiliki spirit baru, semangat baru bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, ditemani narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, dan beliau memang stakeholder yang mandegani ini semua, yang insya Allah akan mengawal gedung baru kita ini dari awal sampai akhir, bahkan sampai pelaksanaan selanjutnya. Ada di samping kita pertama Bapak Rektor yang sudah kita kenal bersama, beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, SAG SHMH CLA. Dan yang kedua ada Bapak Wakil Rektor 2 IM Surakarta, Bapak Edi Muslimin SAG MSI. Jadi Bapak, langsung saja Bapak-Bapak untuk gedung baru kita ini Pak. Yang pertama kepada Pak Rektor, urgensinya Pak, ini kenapa kita harus memiliki gedung baru ini Pak, biar masyarakat dan warga IIN mengetahui kenapa ini dirobohkan dan harus ada gedung baru. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa TVM, bahwa dalam rangka untuk agar suasana perkuliahan di IM lebih kondusif, kemudian adanya sebuah simbol ataupun pembangunan simbol dari Institut Islam Ulum ini, maka diperlukan adanya pembuatan gedung baru. Bahwa IM ini sebenarnya sudah mempunyai beberapa kampus. Yang pertama di Jalan Sadiwa di pusat ini, kemudian ada di Jamsaren, dan yang ketiga ada di Joyotakan. Tetapi bagaimanapun juga kampus ini belum mempunyai sebuah simbol spirit. Bagaimana untuk membentuk simbol spirit ini perlu adanya sebuah pembangunan fisik, yakni adanya pembangunan yang ada di sebelah timur di kantor pusat ini kita bangun dengan lantai 3, sehingga nanti bisa menampung seluruh lembaga, biro, kemudian perkuliahan dan rektorat di situ. Yang insya Allah akan kita namakan Gedung Kiai Ali Darokah. Kenapa harus pakai Kiai Ali Darokah? Karena kita melihat sejarah IIM yang berada di Jalan Sadiwa ini. Walaupun sebelumnya IIM itu perkuliahan ada di Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ada di Jamsaren, kemudian ada di Al-Islam, tetapi pertama kali di dalam hal pembangunan IIM ini adalah di pusat Jalan Sadiwa ini adalah Kiai Ali Darokah. Maka kita menggunakan nanti gedung Kiai Ali Darokah. Lah, gedung baru ini nanti semoga dapat mempresentasikan bahwa IM itu memakai, artinya gedung itu ada simbol yang memang simbol dari sejarah dari awal sampai itu nanti akan disampaikan, filosofi simbolnya akan disampaikan oleh Pak Edi sebagai pelaksana dari proyek pembangunan ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang baru masuk Pak, nama Kiai Haji Ali Darokah ini mungkin masih belum Pak, belum familiar ya Pak. Mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan ke rekan-rekan kita pemirsa IMTV, beliau itu siapa ya Pak Kiai Haji Ali Darokah itu? Pak Kiai Haji Ali Darokah itu adalah pendiri dari
Mabaul Ulum Surakarta, di mana dia menjabat sebagai rektor yang terus beberapa periode pada zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi. Mereka adalah kiai tokoh ulama yang berada di Solo yang memang gencar di dalam pendidikan, di dalam perjuangan terhadap agama, terhadap pendidikan, terhadap pondok pesantren, sehingga para ulama-ulama dulu itu dalam membentuk sebuah pendidikan itu, khususnya di Mabaul Ulum ini, menjadi pilar dari generasi dan generasi berikutnya. Artinya bahwa keilmuan Kiai Ali Darokah ini sampai sekarang ini terasa, karena saya pernah menjadi murid beliau, sehingga cara berpikir, cara dia menyampaikan itu sangat kritis sekali. Dan makanya Kiai Ali Darokah itu menjabat di sini menjadi ketua, menjadi rektor itu juga cukup lama di Mabaul Ulum Surakarta. Iya, berarti rektor pertama aja Pak, rektor pertama IAIN aja Pak kalau Kiai Haji Ali Darokah. Ya, jadi kalau kampus itu berada di sini, dia adalah yang pertama. Oh, yang di Jalan Sadewa ini? Iya, Jalan Sadewa. Iya. Matur nuwun, itu tadi yang melatar belakangi pembangunan gedung baru IM Surakarta. Yang kedua ini terkait hal-hal teknis Pak Wakil Rektor 2. Untuk gedung ini mungkin menghabiskan hampir berapa, terus nanti berapa tingkat mungkin ya Pak? Beberapa tingkat, nanti mungkin ada gambaran pula untuk tingkat pertama itu apa, mohon maaf, basement mungkin ya, basement atau lantai dasar seperti apa, sampai nanti yang tingkat. Monggo Pak Wakil Rektor. Oke, terima kasih Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, jadi proses pembangunan gedung Institut Islam Mabaul Ulum Surakarta yang akan dinamai dengan Gedung Kiai Ali Darokah ini memang melalui sebuah proses yang cukup panjang, ya, cukup panjang. Berkali-kali kita audiensi dengan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta selaku penyelenggara pendidikan, sampai hampir 10 kali kita membahas itu, tarik ulur dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya kabar gembira itu datang, Mas Vicky. Jadi yayasan akhirnya menyetujui dengan kekuatan finansial yang kampus miliki. Ya tentu juga tidak menolak sumbangan dari tempat lain ya, tetapi kita sudah insya Allah ya menyiapkan beberapa anggaran yang kita butuhkan untuk backup awalnya. Nah, kemudian terkait dengan apa saja nanti yang akan dibangun atau diselenggarakan dalam proses pembangunan gedung yang baru itu, yang jelas yang pertama nanti memang kita ini sedang kesulitan untuk lahan parkir ya. Jadi kita bisa menampung banyak orang, tetapi lahan parkirnya memang cukup riskan ya. Oleh karena itu kemudian pada pertemuan terakhir menyepakati untuk lantai 1 semuanya ya, lantai dasar itu semuanya dijadikan untuk tempat parkir. Hanya ada 2 atau 3 ruang yang nanti ada di sana. Kemudian selebihnya ada di lantai 2 dan lantai 3. Nah, untuk lantai 2 nanti sebagai pusat perkantoran, banyak sekali nanti ada lembaga-lembaga yang kita miliki, dan itu semua memang tuntutan ya, karena begitu banyak tuntutan dalam form akreditasi ini sehingga kita harus memenuhi itu semua. Nanti ada lembaga penjaminan mutu, ada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian pusat studi jurnal, kemudian penerbitan, dan masih banyak lagi yang nanti akan kita taruh di lantai yang kedua ini. Nah, kemudian selain itu juga di lantai 3 ini akan kita fokus untuk ruang-ruang perkuliahan ya, ruang-ruang perkuliahan. Nah, ini sebenarnya belum memenuhi ya, kebutuhan kita masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Kita sebenarnya kebutuhan ruang itu di atas 40 ruang sebenarnya. Nah, yang kita baru bisa penuhi ini baru 2/3-nya. Nah, kita akan berpikir sepertiganya nanti, apakah nanti akan segera kita bangun yang lain dan lain sebagainya. Tentu nanti akan jadi bahan pemikiran ke depan. Sempat dengar Pak, katanya ini nanti ada logo baru ya Pak ya? Logo baru untuk gedung ini atau bagaimana ini Pak? Ya. Jadi begini, yayasan itu pernah menyampaikan harus ada identitas khusus ya, keislamannya harus tampak di situ. Nah, kemudian di wajah
kampus nanti ada sebuah apa namanya semacam profil begitu, profil yang pertama itu ada kuncupnya berbentuk kubah, tapi itu sebenarnya simbol dari sebuah kuncup ya. Kuncup itu menyimbolkan sebuah apa bunga yang akan siap mekar. Nah, kemudian disusul dari bawah ke atas itu ada simbol dua pilar tetapi melengkung ke arah kanan dan kiri, yang itu dipersonalisasikan sebagai sebuah kuncup yang tadinya baru berupa kuncup akhirnya mekar. Nah, mekar ini punya harapan besar di situ, sehingga diharapkan simbol-simbol itu akan menjadi semangat kita, spirit kita, bahwa kampus ini nanti itu ke depan akan tumbuh mekar menjadi lebih besar lagi di bawah kepemimpinan Pak Rektor yang baru ini. Nah, inilah harapan kita, sehingga gambar-gambar ini pun ini sudah melalui pembahasan-pembahasan yang panjang ya. Filosofinya tidak hanya sekedar pokoknya aku seleraku ini, bukan, tetapi memang di situ ada makna yang cukup besar, terutama bagi pengembangan kampus. Kita berharap simbol kuncup yang kemudian mekar ini menjadi tonggak bersejarah bahwa kampus ini siap menjadi sebuah kampus yang besar, menjadi world class university. Berarti doa kita bersama ya Pak. Ya, kembali lagi ya Pak. Kalau ke universitas kan kembali lagi Pak istilahnya. Istilahnya kan dulu sempat kalau kita menelik sejarah Universitas Islam ya Pak ya. Universitas Islam kita ingin kembali lagi ke universitas kembali ya Pak ya. Kembali untuk menghiroh kita memang universitas. Jadi, matur nuwun Pak Edi. Untuk Pak Rektor, tahapan awal ini sudah sampai mana ya Pak? Terus kedua ini nanti apa, tanggal berapa nih Pak? Karena sesuai dengan rundown milad kan mungkin disampaikan juga Pak, yang terdekat milad besok Sabtu ini ada apa, terus nanti peletakan batu pertama kapan atau pejabatnya, mungkin jadi biar mungkin nanti bisa disiarkan langsung sama Mas Hendrawan, biar teman-teman kita ya saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa ini bisa juga menyaksikan. Monggo Pak Rektor. Jadi alhamdulillah untuk pembangunan gedung yang insya Allah atas nama Kiai Ali Darokah ini akan ada MOU, ada perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan kontraktor, di mana nanti pada tanggal 23 April hari Sabtu besok itu ada penandatanganan dulu, penandatanganan antara MOU dan kerja. Kemudian dari tahap Sabtu itu kemudian Senin ada kemungkinan sudah mulai yaitu pemasangan batas, artinya batas-batas dan sondir yang kita ambil dari universitas sebelah Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mensondir. Kemudian nanti kita tahap pembangunan yang insya Allah langsung dimulai kemudian sampai nanti berakhir pada Desember 2022. Ini yang kita harapkan. Kemudian kita melihat dari tahap-tahap ini memang kami meminta doa restu kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh stakeholder IM Surakarta, bahwa tanpa doa restu itu tidak akan bisa berjalan, karena doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Dan kemudian memang kalau ada saudara-saudara kita yang ingin mendirmakan hartanya untuk menjadi infak sodako, itu bisa menghubungi panitia pembangunan. Kami tetap akan menerima bantuan infak sodako kepada seluruh baik itu alumni maupun stakeholder yang ada di Institut Islam Mabaul Ulum Surakarta ini. Dan perlu diingat bahwa kita IM ini akan menuju, karena milad ini adalah temanya menuju sebuah universitas, kita sudah mempunyai masih berada izin, menunggu izin, ada 2 prodi yang ada 3 prodi yang belum keluar. Yang pertama adalah S1 PIAUD, kemudian S1 Ekonomi Islam, dan yang kedua adalah S2 Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam. Yang masih 3 itu yang belum keluar. Kalau itu nanti insya Allah misalkan 1 keluar atau 2 keluar, Institut Islam Mabaul Ulum ini akan kembali, artinya kembali menjadi universitas yang dahulu pernah menjadi universitas, kemudian pada masa Orde Baru universitas itu menjadi pecah, diambil UNS, kemudian pecah lagi Kiai Mojo, dan sampai menjadi sekolah tinggi, kemudian meningkat institut, dan kita akan tingkatkan menjadi sebuah universitas.
Untuk peletakan batu pertamanya nanti pembangunan ini sekitar tanggal berapa ya Pak? Oh ya, untuk peletakan batu pertama itu karena IM itu miladnya itu sebenarnya tanggal 2 Mei ya Pak Edi ya. 2 Mei karena ini lebaran ya. Insya Allah kita akan menjadi tanggal 18 Mei yang akan dihadiri oleh Bapak Dirjen Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Pak Rektor. Pak Edi Pak, ini mungkin kalau keluarga-keluarga besar IIM Surakarta, Civitas Akademika kalau mau membantu lah, istilahnya ikut iuran, karena ini pada dasarnya kan gawenya kita semua ya Pak ya, gawenya kita semua, punya gawe kita semua, bukan hanya pimpinan yang sekarang, karena punya gawe, tapi ini gawe kita selama kita masih meyakini kita orang Mambaul Ulum, Institut Islam Mambaul Ulum, berarti masih gawe kita semua. Kita tidak memaksa, tapi pada dasarnya kesadaran kita semua, karena amal jariah ya Pak, nanti karena ini amal jariah, buktinya gedung yang ini aja sudah sampai 43 tahun teman-teman, milad ke yang 43. Kalau mau, mungkin Pak mau memberikan bantuan itu kemana, atau saya karena ada di luar Jawa ini Pak, bisa saya transfer itu kemana, terus satuannya ditentukan nggak ya Pak ya? Monggo Pak Edi. Ya baik, pembangunan ini membutuhkan dana yang sangat besar ya. Lah kebetulan kok ya sama angkanya itu. Habisnya 4,3 miliar. Ini ngepasi aja ya Pak ya. Ini ngepasi aja. 43 ini ilmu cocokologi. Cocokologi ya Pak. Nah, ini cukup besar, tetapi nanti kalau dilengkapi dengan segala isinya nanti ya menghabiskan sekitar kurang lebih 5 miliar ya. Sehingga kita memang juga berharap mungkin alumni atau masyarakat yang lain bisa andil dalam membesarkan kampus tercinta ini ya. Dana 4,3 itu bukan dana kecil ya, bukan dana kecil, dan kita sudah tadi saya jelaskan proses rapatnya aja panjang sekali untuk menyetujui itu. Oleh karena itu buat teman-teman alumni ya, saudara-saudara saya atau seluruh umat muslim yang ingin turut menyumbang, berkontribusi, mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, bersedekah, bisa kita terima ya, bisa kita terima. Insya Allah ganjaran itu akan terus mengalir, karena ini akan menjadi sebuah pusat pendidikan yang tentu salah satu unsur dari hadis itu ada ya. Jadi akan mati anak Adam ketika mati akan meninggalkan 3 perkara. Ya, ada 3 perkara yang terus mengalir pahalanya. Ya, sedaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au walatin sholihin yad'ulah. Nah, ini dapat 2. Sedekahnya dapat, ilmunya dapat. Nah, karena ini nanti dijadikan tempat lembaga pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Bank Jateng Syariah ya, Bank Jateng Syariah. Jadi untuk teman-teman alumni, masyarakat Islam pada umumnya atau seluruh masyarakat Indonesia yang ingin berkontribusi ikut mencerdaskan anak bangsa, bisa transfer ke rekening Bank Jateng Syariah ya, Surakarta, dengan nomor rekening 5022062977. Saya ulang, nomor rekening 5022062977 atas nama Panitia Pembangunan Kampus Pusat IIM Surakarta. Nah, ini saya kira nomor rekeningnya, dan insya Allah kita tidak menentukan nominal ya, sedikit ikhlas kita terima, tapi banyak lebih ikhlas lagi sangat kita terima itu ya. Ya ini cocok ya Pak Rektor nggih. Ya. Nah, cocok itu. Apalagi banyak kok ikhlas, nah itu cocok sekali, lebih bagus, lebih afdal. Dan Allah sudah berjanji kok dalam Al-Qur'an itu, barang siapa yang bersedekah, berinfak karena Allah Ta'ala akan dilipat gandakan ya. Diibaratkan itu sebuah padi yang berisi 7 bulir, setiap 7 bulir berisi lagi, sehingga 700 kali lipat, bayangkan. Nah, ini saya kira kalau Pak Edi, kalau zaman dulu itu amal soleh kita itu dengan kuliah dengan ngecor ya Pak Edi. Ya. Jadi pasti ingat itu, kita berdua masih mahasiswa itu. Perlu rekan-rekan pahami juga, ketahui juga bahwa Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor 2 ini ya alumni IIM. Jadi waktu beliau jadi mahasiswa ngepasi pembangunan lantai berapa ya Pak ya?
Tahun berapa nih ya Pak? Tahun sekitar tahun 96-an. Nah, beliau niku pas yang waktu jadi mahasiswa ngecor ya Pak ya? Ikut ngecor. Ngecor, beramal solehnya ngecor. Untuk amal soleh karena mahasiswa itu pada waktu itu ya tidak punya uang, sehingga kita membantu amal soleh dengan tenaga. Sehingga dulu kalau tidak memakai alat kayak hotmic, tetapi ya manual, kita bareng-bareng bergotong royong bersama sehingga terbangun gedung yang lantai 2 dan lantai 3. Mungkin kalau rekan-rekan atau penonton TV yang ingin beramal soleh, baik itu tenaga, kami persilahkan, tapi nanti ada koordinator dari CV Properti itu. Karena kita pakai pihak ketiga ya Pak, istilahnya ya Pak. Pihak kita. Jadi, Pak Rektor, tadi disampaikan Pak Rektor, kalau menunggu menjadi universitas tinggal menunggu satu prodi. Syukur yang kita ajukan turun semua ya Pak. Apalagi untuk prodi S2 HKI Ahwal Asasiyah ini mungkin satu-satunya di wilayah Soloraya Pak ya Pak Rektor kalau untuk HKI itu. Ya, untuk di kota Surakarta, baik itu lebih luas di Karsidenan Surakarta, ini S2 HKI ini saya kira belum ada. Artinya di hukum keluarga Islam ini adalah mungkin satu-satunya nanti untuk menjadi sebuah prodi S2-nya. Karena kita lihat di beberapa perguruan tinggi sebelah itu hanya ada ekonomi Islam, tetapi bukan hukum keluarga. Jadi kita akan mengkhususkan pada proses, yaitu hukumnya, bukan ke ekonominya. Sehingga nanti apabila insya Allah itu bisa terbit, maka kita punya 2 pasca. Yang pertama di sekolah pasca ada 2, yang satu adalah prodi PAI dan yang kedua adalah prodi hukum keluarga Islam. Matur nuwun. Pak Edi, untuk yang gedung baru ini kan perkiraan nanti Desember, mentok-mentok Januari 2023 lah Pak ya. 2023 ini dipakai. Ini kemarin Pak saya baru dapat WA bahkan ada yang langsung ke sini itu tanya Pak, kemungkinan itu untuk semester depan itu apakah masih online, hybrid atau gimana ya Pak ya? Niku kemungkinan Pak Edi atau Pak Rektor bisa ikut menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, karena ada Pak itu yang mahasiswa Mahat belum pernah ke Jawa katanya Pak, dia belum pernah ke Jawa, belum pernah ke Jawa, jadi kemungkinan nanti ketemu teman-temannya itu pas wisuda katanya kalau ini terus. Mungkin ada ya. Jadi memang yang afdol itu ya datang ke kampus ya. Tetapi karena situasi seperti ini ya belum memungkinkan, akhirnya nanti kita kombinasi. Jadi sebagian ada yang di offline kan, sebagian ada yang masih online. Nah, mungkin yang mahasiswa yang sudah senior itu mungkin akan kita fokuskan online. Tetapi yang masih baru semester 1 atau semester 3, semester 2 atau 4 ini dimungkinkan. Tapi nanti sambil melihat situasi perkembangan ya. Karena juga dalam situasi proses pembangunan seperti ini langsung atau tidak kan ya mungkin agak mengganggu ya, ada imbasnya ke situ. Sehingga kita harus betul-betul cermat dalam menyikapi ini ya. Jangan sampai nanti kita memaksakan untuk masuk ternyata tidak bisa memberikan pelayanan yang baik. Kan kita kan membuat slogan bahwa kita harus meningkatkan layanan yang prima kan. Jangan sampai tidak nyaman. Nanti kan ke depan kan kita sudah punya proyek ya. Ruang ya AC semua gitu loh. Ora panas sumuk ya kan. Nah, kita kan Pak Rektor kemarin berharapnya begitu. Kita kalau bisa besok tiap ruang ya mahasiswa nyaman. Kita poles kembali seluruh ruang sehingga mahasiswa betul-betul ya kerasan lah kuliah itu. Ya. Jadi memang kalau untuk perkuliahan itu bagaimanapun juga kita menunggu karena kita di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, maka kita menunggu pengumuman dari pemerintah apakah sudah offline penuh seperti biasa atau belum. Sehingga untuk sekarang ini kita hybrid, artinya perkuliahan yang mengandung teori-teori bisa dengan menggunakan yaitu online, tetapi perkuliahan yang praktek, misalkan praktek peradilan, kemudian praktek mikro teaching, yang nuansa praktek-praktek itu harus kita datang ke sini, mahasiswa datang ke sini offline. Kenapa? Karena yang namanya praktek kan juga
harus dilaksanakan, artinya tidak bisa dengan teori. Nah, disinilah nanti akan ada pengaturan, tetapi tetap prokes, artinya sesuai dengan prokes offline, dan untuk seluruhnya kita tetap menunggu dari pemerintah. Pak Rektor, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Rektor. Harapan dari Pak Rektor terkait adanya gedung baru ini, harapan nanti kalau sudah jadi itu seperti apa Pak? Harapan? Ya, alhamdulillah nanti kita berharap ketika gedung baru itu jadi, maka seluruh unsur struktur kampus ini bisa berjalan dengan baik. Artinya bisa konsen dalam bekerja. Untuk menumbuhkan semangat bekerja itu memang perlu adanya sebuah motivasi tempat juga, sarana dan prasarana. Dan mereka itu kalau saya pikir ya, kalau mempunyai ruang tersendiri, maka dia konsentrasi bekerjanya akan lebih meningkat. Dengan meningkatnya sebuah konsentrasi bekerja, maka akan meningkatnya sebuah pelayanan. Dan ketika meningkatnya pelayanan, maka secara otomatis akan tumbuh menjadi mahasiswa itu semakin banyak. Kita lihat aja dari perubahan kemarin, kepemimpinan kemarin sampai sekarang ini, mahasiswa kita meningkat 51%. Kenapa meningkat? Karena semua pelayanan kita fokuskan, sehingga kita fokus pelayanan kepada mahasiswa, kita fokus memenuhi unsur-unsur di dalam instrumen akreditasi, sehingga dengan itu secara otomatis kualitas dan kuantitas itu akan beriringan. Ini yang perlu di IIM ini harus begitu. Kenapa? Karena kalau kita bekerja hanya sebuah teori, tidak secara praktik, tidak ada pemantauan, ini tidak akan maju kampus ini. Sehingga kemarin perlu adanya perubahan-perubahan, perlu adanya penambahan sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang banyak, dengan handal, ini akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Terima kasih. Dari Pak Edi, harapannya dari Pak Edi dari bidang Wakil Rektor 2 seperti apa Pak? Untuk yang gedung baru ini harapan nanti kalau sudah jadi. Saya berharap gedung baru ini akan menjadikan semangat baru. Ya, spirit baru, semangat perubahan. Kita terus akan mengawal perubahan itu, sehingga dari hari ke hari kita bisa menjadi semakin baik. Dan harapan jadi universitas itu segera terwujud. Dan impian yang tertingginya kan kita ingin jadi world class ya, jadi universitas berkelas dunia ya. Nah, sehingga kita berharap dengan penambahan fasilitas-fasilitas ini bisa mendukung seluruh kebutuhan mahasiswa, seluruh kebutuhan dosen, seluruh kebutuhan pimpinan, dan seluruh kebutuhan tenaga kependidikan. Semua bisa bekerja maksimal dan bisa menghasilkan yang semakin baik dari hari ke hari. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Matur nuwun Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 2 atas bincang-bincangnya pada siang ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan semoga ini menjadi amal soleh kita semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan IMTV dimanapun Anda berada, saya selaku membawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, dan mewakili bapak-bapak apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Ini sebagai sarana informasi dan silaturahmi kita di musim pandemi seperti ini. Walaupun ini sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah, kita mencoba untuk terus memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa, juga memberikan informasi tersendiri bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang sudah tahu ada pembangunan gedung baru, bagi yang belum tahu, monggo untuk terus subscribe, like, bahkan mungkin komen di YouTube IIM Surakarta. Akhir kata dari kami, jangan pernah lelah untuk mencintai IIM Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.